pajak, siap action, gas, pol. Selamat datang di Seliter Migas, seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Bersama saya, Ifta Elvia Utami, sebagai penyuluh pajak dari KPP Migas. Dan tentunya telah hadir juga bersama kita di sini, seorang pegawai yang sangat terkenal di KPP Migas. Please welcome Mas Agus Wahyudi. Ya, selamat datang Mas Agus Wahyudi, selamat bergabung di Seliter Migas. Apa kabar hari ini Mas Agus? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Mbak Ifta? Sehat juga Mas Agus. Semoga kita hari ini bisa ngobrol santai yang akhirnya bisa mengedukasi atau memberikan informasi terkini mengenai perpajakan ya Mas Agus ya. Oke. Kawan pajak, di episode kali ini kami akan membahas tentang program pengungkapan sukarela. Nah, apakah program ini merupakan teks amnesti jilid 2? Ataukah ada hal yang berbeda? Jangan kemana-mana, saksikan perbincangan kami di sini. Bagaimana Mas Agus? Masih semangat ya untuk membahas tentang program pengungkapan sukarela atau kita singkat saja menjadi PPS. Oke, siap Mbak Ifta. Nah, sebenarnya PPS ini apa sih Mas Agus? Bisa dijelaskan mungkin definisinya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya seperti itu? Ya, jadi PPS ini kan merupakan salah satu klaster ya yang dibahas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baik. Kalau kita lihat dari namanya kan sudah bisa kita tafsirkan ya. Jadi program pengungkapan sukarela. Jadi di sini wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta bersih yang belum diungkapkan pada teks amnesti sebelumnya ataupun yang belum diungkapkan pada saat wajib pajak melaporkan SPT tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tentunya atas penghasilan atau harta bersih yang belum diungkapkan tadi, wajib pajak harus menebusnya dengan membayar PPh final dengan tarif tertentu. Jadi itu semacam pengungkapan hal-hal yang belum terungkap ya Mas Agus ya. Karena yang memang belum terungkap harusnya gitu lebih lega ketika kita sudah mengungkapkan semuanya, lebih plong seperti itu ya. Nah, berarti ini diatur pertama kali dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu nomor 7 tahun 2021. Betul ya? Betul. Oke, kalau seperti itu penjelasannya, jadi perbedaan PPS dengan teks amnesti ini seperti apa ya Mas Agus ya? Ya, jadi selama ini masyarakat kan menganggap kalau PPS itu teks amnesti jilid 2 gitu ya. Iya, betul. Padahal ini sebuah program yang berbeda dengan teks amnesti. Ada beberapa hal yang berbeda di sini. Yang pertama mengenai pesertanya. Jika pada saat teks amnesti kemarin, pesertanya adalah seluruh wajib pajak yang mengungkapkan yang belum mengungkapkan hartanya yang diperoleh sejak tahun 1985 sampai 2015. Ya, sedangkan di PPS ini pesertanya dibagi menjadi dua ya, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 ini ditekankan pada wajib pajak yang sebelumnya ikut teks amnesti namun belum seluruhnya mengungkapkan hartanya. Jadi ada harta-harta yang belum diungkapkan di sini. Jadi di sini mereka bisa menggunakan kebijakan 1. Sedangkan di kebijakan 2 ini khusus diperuntukkan bagi orang pribadi yang belum mengungkapkan harta bersihnya yang diperoleh di tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020. Nah, itu perbedaan pertama ya tentang peserta programnya. Sedangkan yang kedua tentunya perbedaannya ada di tarif. Ya, di tarifnya ini berbeda. Kalau di teks amnesti pastinya lebih rendah ya daripada yang ada di PPS karena itu kan pertama kali mengungkapkan. Sedangkan di PPS ini ada perbedaan tarif. Nah, itu ada sekitar 3 layer ya, ada 3 layer tarif. Itu nanti akan dibedakan kebijakan 1 dan kebijakan 2. Baik, berarti kurang lebihnya perbedaannya adalah subjek, tarif, dan tentunya hal-hal yang untuk menghitung tarif tersebut ya Mas Agus ya. Betul. Nah, kalau subjek itu tadi sudah jelas bahwa kalau sebelumnya adalah seluruh wajib pajak, kalau sekarang dibagi menjadi 2 kebijakan tersebut, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau dari segi subjek pajaknya, orang pribadi ini dapat mengikuti 2 kebijakan ini berarti ya Mas Agus ya, baik kebijakan 1 ataupun kebijakan 2 untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk wajib pajak badannya ini sendiri bagaimana Mas Agus? Ya, jadi kalau orang pribadi ini memang bisa menggunakan 2 kebijakan ya, terutama bagi mereka yang sebelumnya sudah memanfaatkan teks amnesti. Jadi kalau sebelumnya sudah memanfaatkan teks amnesti dan dirasa ada yang kurang diungkapkan, mereka bisa mengambil kebijakan 1. Sedangkan wajib pajak OP yang tadi belum mengungkapkan hartanya di tahun 2016 sampai 2020 bisa juga ikut lagi di kebijakan 2. Nah, sedangkan badan ini dikunci. Jadi dikunci hanya untuk kebijakan 1. Berarti badan ini sebelumnya adalah wajib pajak yang mengikuti teks amnesti. Jadi ada yang belum diungkapkan, nah mereka mengikuti kebijakan 1 ini. Ya, jadi ini memang ada
ada perbedaan di sini karena berdasarkan pertimbangan ini ya, badan ini kan sudah dirasa cukup mampu ya melaksanakan pembukuan, mengawasi pembukuannya, sehingga atas pelaporannya itu sudah terkontrol ya, dibanding dengan orang pribadi yang mungkin kalau kita lihat bagi orang pribadi berapa banyak yang sudah melakukan pencatatan, pengawasan atas hartanya. Dan juga pelaporan SPT Dan juga itu sendiri ya. pelaporannya. Jadi sasaran di kebijakan 2 memang diperuntukkan bagi orang pribadi saja. Nah, kawan pajak, jika wajib pajak kalian adalah wajib pajak badan, maka hanya bisa mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan 1, yaitu wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti di tahun 2015. Nah, baik Mas Agus, kalau kita bicara pajak, tentunya itu tidak jauh-jauh dari yang namanya tarif ya Mas Agus ya. Ya. Nah, untuk PPS ini sendiri, apakah pemerintah sudah mengatur, baik itu di kebijakan 1 atau kebijakan 2, bagaimana pengaturan tarifnya? Apakah sama, misalnya 0% begitu? Ya, saya kira kalau 0% nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak sukarela ya namanya. Nggak sukarela ya. namanya Baik. kan. Jadi seperti apa tuh? Jadi tarifnya? seperti halnya teks amnesti, ada beberapa lapisan tarif yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Untuk kebijakan 1 ini ada 3 layer tarif, 6%, 8%, dan 11%. Yang 6% ini bagi wajib pajak yang ingin mendeklarasi hartanya di dalam negeri, atau wajib pajak yang mendeklarasikan harta di luar negeri dan direpatriasi ke dalam negeri, kemudian atas harta-harta itu diinvestasikan. Investasinya kemana? Yang pertama ke sektor energi terbarukan, dan yang kedua surat berharga negara. Jadi jika diinvestasikan ke sana, maka tarif yang digunakan pada saat PPS adalah 6%. Sedangkan wajib pajak yang tidak menginvestasikan, baik itu harta yang di dalam negeri maupun harta yang di luar negeri yang sudah direpatriasi tapi tidak diinvestasikan, maka tarif yang digunakan adalah 8%. Sedangkan wajib pajak yang cuma mendeklarasi saja bahwa punya harta di luar negeri tapi tidak direpatriasi ke dalam negeri, dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu 11%. Itu untuk yang kebijakan 1. Ya, sedangkan untuk yang kebijakan 2, ini untuk yang orang pribadi tadi, itu ada juga 3 layer tarif, yaitu 12%, 14%, dan 18%. Untuk 12% sama ya dengan pada saat kebijakan 1, apabila ada wajib pajak yang mempunyai atau mendeklarasikan harta di dalam negeri atau mendeklarasikan harta di luar negeri dan direpatriasi ke dalam negeri, tapi diinvestasikan ya ke sektor industri terbarukan dan juga surat berharga negara, maka berhak untuk memanfaatkan tarif 12%. Sedangkan yang tidak diinvestasikan ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah direpatriasi, itu tarifnya adalah 14%. Dan wajib pajak yang cuma mendeklarasi aja hartanya di luar negeri tapi tidak direpatriasi, dikenakan tarif 18%. Kurang lebih seperti itu Mbak Ifta. Jadi bisa disimpulkan bahwa tarifnya ini untuk wajib pajak yang pernah mengikuti teks amnesti, tarifnya akan lebih rendah daripada yang tidak, yang mengikuti kebijakan PPS kebijakan 2 ya Mas Agus ya. Seperti itu. Dan kalau saya dengarkan penjelasannya tadi, masih ada istilah-istilah yang sama dengan di teks amnesti, yaitu repatriasi. Mungkin dapat dijelaskan sedikit untuk mengingatkan kembali kawan pajak jika lupa apa itu repatriasi, Mas Agus? Iya. Jadi repatriasi ini istilahnya apa ya? Jadi harta yang di luar negeri itu ditarik atau dipindahkan ke dalam negeri. Jadi wajib pajak punya harta di luar negeri, kemudian dia mendeklarasikan harta itu. Nah, kalau dia direpatriasi, berarti harta itu akan dibawa ke dalam negeri dengan prosedur yang sudah nanti akan ditentukan di peraturan Menteri Keuangannya seperti apa. Saya kira nggak terlalu beda sih ya dengan teks amnesti sebelumnya. Gitu. Ya, jadi intinya mungkin kalau saat ini uangnya di rekening Bank Singapura misalnya ditransfer lah itu ke Indonesia, itu namanya repatriasi. Seperti itu ya. Betul. Baik. Nah, kawan pajak, berdasarkan penjelasan dari Mas Agus tadi, bahwa perbedaan antara PPS dan teks amnesti ini kurang lebih ada 3 bagian. Yang pertama adalah subjeknya, yang kedua adalah basis datanya atau basis objeknya, dan yang ketiga adalah tarifnya. Dan tentunya membuat penasaran lagi nih, kapan sih PPS ini akan diberlakukan seperti itu? Mari kita bahas lagi bersama dengan Mas Agus. Nah Mas Agus, jadi kapan nih PPS ini akan diberlakukan di Indonesia? Apakah ada timelinenya, ada batas waktunya, biar wajib pajak atau kawan pajak ini dapat mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mengikuti program ini? Ya. Jadi program PPS ini kita gulirkan ya, itu mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi ada 6 bulan ya, waktu yang kita berikan kepada wajib pajak untuk mengikuti program ini.
Kemudian bagi wajib pajak yang dia menyatakan akan merepatriasi ya, yang menarik tadi ya hartanya dari luar negeri, itu diberi kesempatan sampai dengan tanggal 30 September 2022. Sedangkan bagi wajib pajak yang tadi berkomitmen untuk menginvestasikan, jangka waktunya kita berikan sampai dengan 30 September 2023. Jadi cukup panjang ya waktu yang kita berikan, artinya cukuplah bagi wajib pajak untuk bisa mengikuti program ini. Ya, khususnya untuk wajib pajak yang hartanya ada di luar negeri dan ingin dideklarasikan melalui PPS ini ya Mas Agus ya. Jadi jangka waktu itu ya, kita perkirakan cukup ya untuk menarik atau menginvestasikan hartanya. Jadi artinya walaupun harta itu belum direpatriasi atau belum ditransfer ke Indonesia, wajib pajak dapat langsung saja mengikuti program ini ya Mas Agus ya? Ya. Jadi wajib bisa langsung mendeklarasikan ya. Kemudian memilih tarif yang dia inginkan. Kalau memang dia repatriasi ya pilih aja repatriasi. Kalau investasi pilih investasi. Nah, prosesnya menyusul nanti prosesnya, itu ada timeline yang kita kasih gitu kan. Repatriasi sampai 30 September 2022. Sedangkan investasi kita kasih waktu sampai 30 September 2023. Baik, nah ini menarik juga nih Mas Agus. Mengingat pengalaman kawan pajak, mungkin ingat ya di waktu tahun 2015 di mana Direktorat Jenderal Pajak melakukan program tax amnesty. Itu Mas Agus mungkin juga ingat bagaimana di KPP itu terjadi antrian yang membludak gitu karena wajib pajak yang sangat antusias untuk mengikuti program tax amnesty. Dan bagaimana nih dari pemerintah atau DJP ini mengantisipasi hal tersebut? Karena kita ada di tengah pandemi ya, yang mana kita harus ada jaga jarak atau membatasi tatap muka seperti itu. Apakah ada hal-hal khusus yang diberlakukan di program ini? Ya, jadi untuk PPS ini kita melakukan semacam modifikasi ya dan evaluasi tentunya dengan program TA sebelumnya. Kita evaluasi memang faktanya di lapangan wajib pajak sangat antusias sampai antrian panjang gitu ya, bahkan petugas pajaknya juga harus ekstra lembur untuk menangani wajib pajak. Nah di PPS ini hasil evaluasi itu kita perbaiki dengan mengarahkan wajib pajak untuk mengajukan PPS secara online. Melalui laman DJP. Jadi harapannya kalau secara online ini wajib pajak dimanapun ya mereka bisa memanfaatkan program PPS ini dan juga wajib pajak kan lebih mudah ya, lebih mudah, tidak perlu sampai antri dan lain sebagainya gitulah. Jadi benar-benar kita berusaha untuk yang PPS ini wajib pajak dimudahkan dalam pelaksanaannya. Gitu. Dan tentunya sekarang wajib pajak ini sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi online dari DJP selama ini kan ya Mas Agus ya. Segala hal yang istilahnya manual ya. Kita secara bertahap mengajak wajib pajak melakukan administrasi perpajakannya melalui aplikasi secara online seperti itu. Jadi beberapa kebijakan kita ya kayak SPT yang dulu pakai ISPT masih harus datang ke kantor, sekarang kan juga sudah mulai bisa ya dilaporkan melalui DJP online. Kedepannya kan kita berharap kegiatan-kegiatan ini bisa kita minimalisir tetap muka, kita arahkan ke pengajuan secara online. Gitu. Ya, jadi bisa dilakukan 24 jam, 7 hari dimanapun dan kapanpun untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, Mas Agus, selanjutnya nih kita bicarakan mengenai syarat, karena tentunya untuk administrasi perpajakan, untuk hal apapun itu ada syarat-syaratnya. Nah, apalagi sih syarat untuk mengikuti PPS ini, baik kebijakan 1 ataupun kebijakan 2? Ya, kalau kebijakan 1 sih, yang pasti mereka yang sudah pernah ikut TA ya, itu wajib ya seperti itu. Jadi mereka-mereka yang sebelumnya belum pernah ikut TA, kemudian memilih kebijakan 1 tentunya nggak bisa. Tidak ada syarat lebih ya, karena itu hanya untuk harta per 31 Desember tahun 2015 juga seperti itu ya. Jadi ini kan sifatnya menambahkan apa yang belum diungkapkan. Baik. Nah, untuk kebijakan 2 memang ada beberapa persyaratan yang juga mirip dengan TA. Jadi wajib pajak yang mengajukan atau mengikuti PPS kebijakan 2 ini, yang pertama tentunya wajib pajak ini tidak sedang diperiksa, tidak sedang disidik, tidak sedang dibuper, dan juga tidak sedang dipidana. Jadi ini harus memenuhi 4 ini. Jadi tidak bisa kalau misalkan wajib pajak sedang dibuper atau diperiksa kemudian mengikuti PPS ini tentunya tidak bisa. Ya. Baik. Kemudian untuk pengajuannya, pada saat mengajukan mereka harus bisa membuktikan bahwa seluruh permohonannya itu sudah dicabut. Ya antara lain permohonan pengembalian, keberatan, banding, PK, kemudian pengajuan pasal 36, 1A, 1B, 1C itu harus dicabut terlebih dahulu. Ya, ini mirip dengan TA dulu ya. Jadi pada saat mereka mengajukan, mereka harus memastikan bahwa atas permohonan tadi sudah mereka cabut.
Oh, baik, seperti itu. Jadi clear ya, dari pihak wajib pajaknya juga Ya, clear, dari ya. DJP-nya juga clear, seperti itu ya Jadi Mas Agus benar-benar ya. kalau ini pengumuman sukarela ya, jadi benar-benar wajib pajak itu sudah nggak ada lagi gitu ya, nggak ada apa sesuatu yang disembunyikan dan semua Atau yang tertunda, proses-proses yang tertunda ya, tertunda semuanya seperti itu. benar-benar selesai pada saat PPS ini diajukan. Ya, jadi itu khusus untuk kebijakan 2 Ya, syarat-syarat yang tadi ya, betul, untuk orang pribadi yang ingin mengikuti kebijakan 2. betul, Wah, sebenarnya program PPS ini sangat luar biasa seperti itu ya Mas Agus ya. betul. Dirancang atau didesain dengan proses pelayanan yang cukup efektif dan efisien melalui online, Ya, dan tentunya juga pastinya nih akan memberikan benefit kepada wajib pajak ini sendiri ataupun ya, kepada institusi DJP tentunya kan. ya, Karena wajib pajak ini mungkin masih ada hal-hal atau unek-unek lah data yang belum terungkap, tapi bisa mengungkapkan melalui PPS ini dengan tarif yang lebih rendah tadi. Nah, selain itu sebenarnya apa saja sih benefit, karena kita harus mengungkapkan juga nih Mas Agus ya, benefitnya agar wajib pajak ini tertarik mengikuti PPS ini. Kira-kira apa saja sih benefit wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela ini? ya. Jadi ada beberapa benefit ya yang bisa didapatkan oleh wajib pajak yang mengikuti PPS ini. Untuk wajib pajak yang mengambil kebijakan satu, benefitnya adalah wajib pajak ini akan istilahnya terhindar dari pengenaan sanksi 200% kenaikan. Betul. Nah, 200% ini kenaikan 200% ini kan dikenakan apabila setelah TA kemarin ternyata ada harta yang belum diungkap. Yang tertinggal Ya, yang ya, tertinggal, yaitu nanti bisa dianggap sebagai penghasilan, dikenakan PPh, kemudian ditambah sanksi 200%. besar ya, itu Besar sebenarnya sangat juga. besar sekali Nah, itu 200%. ya sebagaimana diatur di pasal 18 ayat 3 ya, Undang-Undang 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Jadi dengan mengikuti PPS ini, maka wajib pajak yang kebijakan satu ini bisa terhindar dari pengenaan sanksi kenaikan 200% tadi. Ya. Kemudian yang kedua, bagi wajib pajak yang mengikuti kebijakan 2, tentunya wajib pajak ini tidak akan diterbitkan SKP atas harta yang diungkap di tahun 2016 sampai tahun 2020, dengan catatan memang tidak ada lagi yang tertinggal ya. Ya. Jadi kalau ada yang tertinggal ya otomatis nanti ada sanksi ya atas yang tertinggal tadi. Jadi kita menghimbau lah pada wajib pajak pada saat mengikuti program PPS ini, silakan diinventaris sebaik mungkin sehingga tidak ada harta yang tertinggal. Betul. Ya. Karena dengan mengungkapkan semuanya maka wajib pajak tidak akan diterbitkan SKP, sehingga bisa kita asumsikan wajib pajak tidak akan dilakukan pemeriksaan. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang ketiga, atas harta yang diungkapkan wajib pajak di program PPS ini istilahnya menjadi rahasia gitu ya. Kerahasiaan Artinya tidak ya. bisa dijadikan alat untuk sebagai bukti di penuntutan pidana. Pidana apapun ya Mas Pidana Agus apapun ya. Jadi itu terlindungi Jadi datanya ya. istilahnya privasi mereka ikut PPS ini benar-benar kita jaga. Jadi bukan berarti dengan kita mendapatkan data baru ini, data ini akan kita gunakan untuk hal lain, tidak seperti itu ya. Atau kita berikan ke pihak lain, ketiga. tidak seperti itu. Benar-benar kita jaga privasi wajib pajak yang mengikuti program PPS Jadi ini. itu hanya untuk kepentingan program pengungkapan sukarela ini. Untuk seperti kepentingan itu. DJP juga ya, internal secara internal. Nah, kawan pajak, jadi tadi ada 3 benefit apabila wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela. Yang pertama, terbebas dari sanksi 200% bagi wajib pajak yang pernah mengikuti tax amnesty. Lalu tidak adanya penerbitan SKP atau pemeriksaan bagi wajib pajak mengikuti PPS kebijakan 2. Dan juga terjaganya kerahasiaan data wajib pajak. Seperti itu. Ya. Dari penjelasan tadi gimana Mbak Ifta? Menarik kan untuk program PPS ini? Wah, ini program yang sangat menarik sekali sih Mas Agus ya, karena ini akan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, baik itu wajib pajak maupun DJP ataupun negara secara keseluruhan gitu Mas Agus Saling ya. menguntungkan gitu ya. Saling menguntungkan, karena dengan ini wajib pajak akan merasa lega telah mengungkapkan hal-hal yang selama ini mungkin tertunda untuk diungkapkan, dan bagi negara pun tentunya itu akan menjadi penerima negara yang akan besar kontribusinya, khususnya bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi ini Mas Agus. Ya mudah-mudahan pasca pandemi ya benar-benar tidak terjadi lagi pandemi. Semoga seperti itu. Amin. Nah Mas Agus, tiba nih kita di penghujung diskusi kita di Seliter Migas edisi ini. Kira-kira ada nggak closing statement Mas Agus mengenai program pengungkapan sukarela? Silahkan. Ya, baik bagi kawan pajak yang sekiranya ada harta-harta yang diungkapkan, silakan kawan pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini, baik di kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Mungkin program ini tidak ada setiap masanya ya kawan pajak, jadi silakan kawan pajak memanfaatkan program ini, dan ingat
Jangka waktu yang kami berikan adalah 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi jangan sampai dilewatkan ya kawan pajak. Begitu Mbak Ifta. Ya, terima kasih banyak Mas Agus atas diskusinya kali ini mengenai program pengungkapan sukarela. Ya, sama-sama Mbak Ifta. Ya, semoga informasi ini dapat diterima dengan baik bagi kawan pajak dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Apabila ada informasi yang belum jelas ditangkap, kawan pajak dapat membacanya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 atau menghubungi petugas pajak di KPP tempat kawan pajak terdaftar. Kawan pajak, demikianlah diskusi Seliter Migas kali ini. Jangan lewatkan tayangan literasi pajak di Seliter Migas berikutnya. Pajak kita untuk kita. Siap action? Gas, gas, pol. Salam Seliter Migas.